Saudara-saudariku yang semoga dalam lindungan Allah, salatlah kamu sebelum disolatkan. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sudah sering kita dengar, namun memang sepantasnya kata-kata ini selalu tertanam di dalam jiwa kita sebagai umat Islam, agar kita sebagai umat Islam tak pernah melupakan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu sehari dalam semalam. Ibadah sholat adalah kewajiban setiap umat Islam yang berakal. Bahkan orang sakit sekalipun, selagi akalnya masih ada, maka ia tetap wajib melaksanakan ibadah sholat dengan cara dan berbagai keringanan yang telah disyariatkan. Sholat adalah salah satu rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghambakan diri kepada-Nya. Sesuai firman Allah bahwa manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana telah Allah sampaikan dalam firman-Nya yang mulia, yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Aku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak meminta rezeki dari mereka, dan aku tidak meminta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki, dan Allah itu yang maha kuat, dan Allah yang maha kokoh. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan di antara ibadah kepada Allah yang pokok pertama kali adalah tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat, baru yang lainnya. Setelah kita melaksanakan tauhid kepada Allah, kemudian sholat, jika kewajiban sholat telah dilaksanakan, insya Allah amal-amal kebaikan lainnya akan mudah mengikuti. Namun, jika seseorang muslim tak lagi melaksanakan ibadah sholat, maka ia akan dengan mudahnya melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Mengenai hal ini telah Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, yang artinya, bacalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan Allah kepadamu Muhammad, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari yang keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dibandingkan yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kewajiban kaum muslimin semuanya, kewajiban kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang masih ada meninggalkan ibadah sholat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan sampai seseorang sedang sakit pun dia tidak boleh meninggalkan sholat. Yang perempuan pun demikian, kecuali ada uzur yang tertentu. Dalam keadaan bagaimanapun juga kita wajib sholat, walau dalam keadaan sakit, walau dalam perjalanan, naik kereta, naik bis, naik pesawat, naik apapun, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Jika sakit parah, gak bisa berdiri, maka sholat boleh duduk. Gak bisa duduk, maka sholat boleh berbaring. Jika berbaring tak juga mampu, maka boleh dengan isyarat. Tetap wajib sholat bagaimanapun keadaannya.
tidak boleh ditinggalkan karena ini ketentuan dari agama yang merupakan rukun Islam. Demikianlah perintah sholat tak pernah memberatkan kita, hanya saja kita yang memberatkan diri untuk melaksanakannya. Nabi menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Namun di sini tidak disebutkan bahwa sholat bagi yang mampu. Kesimpulannya, setiap umat Islam selagi akalnya masih sehat, ia wajib melaksanakan sholat. Wahai saudara-saudariku, ingatlah, ada yang sholat tapi masih ada yang bolong-bolong, ada yang meninggalkan sholat yang 5 waktu ditinggalkan semuanya, ada yang sholat cuma maghrib saja, ada yang zuhur saja dengan alasan sibuk, ada lagi meninggalkan sholat yang 5 waktu yang dikerjakan seminggu hanya sekali, yaitu sholat Jumat. Bahkan mengerjakan sholat selama setahun itu hanya 2 kali saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun didorong oleh baju lebaran atau mukena baru. Tanpa mereka sadari, begitu banyaknya nikmat Allah yang mereka pakai, bahkan setiap detik yang tak dapat terhitung. Lantas untuk melaksanakan sholat yang hanya butuh waktu beberapa menit saja, mereka enggan melaksanakannya. Tidakkah kita ingat bahwa azab Allah sangat pedih bagi hamba-hambanya yang tidak menaati Allah dan Rasul? Bahkan sudah Allah sampaikan ancaman-ancaman dan siksa di dalam Al-Quran maupun hadis. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudariku, ingatlah betapa banyaknya nikmat Allah yang kita pakai. Bahkan setiap nafas kita pun tak lepas dari nikmat Allah. Lantas untuk melaksanakan sholat saja, untuk mengingat Allah kita masih enggan. Kalau masih sibuk, mana lebih sibuk kita dengan Allah yang senantiasa mengurus sekian banyak makhluk ciptaannya. Sedangkan kita hanya sibuk dengan urusan dunia yang jelas tidak akan dapat menolong kita sedikit pun di akhirat kelak. Sebanyak apapun harta, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, secantik apapun wanita kita, takkan mampu sedikit pun meringankan pedihnya siksaan Allah jika kita tidak melaksanakan ibadah sholat.